Ya, lalu bagaimana peluang Indonesia untuk bisa memetik 3 poin melawan Vietnam malam ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi Bung Joy, saya ajak dulu Ya. Bung Joy dan juga pemirsa untuk melihat ini adalah data statistik Indonesia di 2 laga Piala AFF 2026. Skuad Garuda tampil gemilang dengan menyapu bersih 2 kemenangan. Indonesia mencukur Kamboja 5-1 di Pakansari Bogor dan meraih kemenangan tandang atas Timor Leste 3 gol tanpa balas. Total Indonesia sudah mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Bung Joy, pertanyaan saya, kalau melihat statistik ini, Indonesia 2 laga ini, apakah bisa jadi modal skuad Garuda untuk meladeni Vietnam nanti malam, Coach? Bung. Ya, tentu saja bisa, dan kepercayaan diri para pemain Indonesia sudah sangat tinggi juga ya. Bahkan sebelum turnamen ini mereka yakin akan menjadi juara, bukan karena mereka sombong atau mereka arogan, tapi dengan kemampuan sekarang itu Vietnam sebetulnya bukan lagi mental block yang harus mereka alami. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan penampilan di Piala Dunia, meskipun ya waktu itu kan tim Indonesia sangat lengkap ya, ada Jai Isdes, ada Joy Pelupesi, ada Calvin Verdong, dan mereka sekarang tidak ada. Tapi menurut saya tim yang ada sekarang, kalau kita bicara tim yang menghadapi Kamboja misalnya, itu adalah tim yang paling baik yang ada sekarang. Menghadapi Timor Leste menurut saya nggak bisa jadi ukuran di babak pertama ya, karena John Hedman tahu pasti yang dituju adalah pertandingan hari ini yang akan berlangsung beberapa jam lagi, karena Vietnam adalah direct competitor. Jadi kalau mengalahkan Vietnam, saya rasa sih cukup punya kepercayaan diri bahkan untuk menjadi juara. Setelah 6 kali Indonesia hanya mampu menjadi runner up. Dan tidak ada mental block lagi lah menurut saya, karena di Piala Dunia Indonesia menang 2 kali, dan dalam beberapa pertemuan terakhir pun sebetulnya Vietnam memang meningkat ya permainannya menurut saya, tapi Indonesia juga peningkatannya menurut saya sangat baik. Dan sekarang dengan kombinasi pemain-pemain yang di breeding di domestik, lalu ada pemain-pemain juga yang bisa tampil, pemain yang tampil di internasional bisa tampil sekarang. Jadi menurut saya ini ya tim terbaik. Meskipun menurut saya ya sasarannya kan memang bukan di Piala AFF ini, sasarannya adalah Piala Asia 2027. Dan kalau menjadi juara sekarang ya menurut saya kepercayaan diri luar biasa. Kalaupun tidak, ya saya harus katakan kalaupun tidak kan kemungkinan masih sangat terbuka juga. Ya menurut saya ya jadi bahan evaluasi saja. Karena kan ini bukan tim terbaik yang pernah dipunyai Indonesia, ini tim B lah gitu kira-kira. Lawan Timor Leste itu kemarin tim C. Jadi menurut saya ya nggak masalah, ini tim sangat percaya diri, saya yakin mampu menang lawan Vietnam. Oke. Bung Joy, dari 2 laga kemarin ini ada 2 pemain yang kalau kita lihat ini menonjol ya. Mitch Baker, Tom Hay gitu. Baker sudah mengemas 4 gol, sementara Hayes sendiri 1 gol, 3 assist. Apa catatan Anda terhadap 2 pemain ini, Bung? Ya, yang luar biasa adalah Mitch Baker ya, mampu mencetak hat-trick di pertandingan pertama, lalu kemudian juga menambah 1 gol ketika menghadapi Timor Leste. Dan menurut saya dia calon yang sangat kuat ya untuk menjadi andalan Indonesia di posisi nomor 9. Karena kan selama ini kita nggak punya pemain nomor punggung 9 itu, jadi posisinya. Oleh Romeni nggak murni di posisi nomor 9, jadi Mitch Baker ini yang paling murni dari sejumlah penyerang yang didatangkan Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Baik itu mengambil dari skuad yang ada di dalam negeri maupun yang naturalisasi. Jadi Mitch Baker ini ya mudah-mudahan penampilannya terus membaik ya. Modalnya udah sangat bagus, postur tubuhnya menjulang hampir 2 meter. Kemampuannya mencetak gol juga sudah terasah. Dia kan banyak sekali mencetak gol juga meskipun tampil di Liga Universitas. Tom Haye menurut saya kemajuannya juga sangat baik ya, meskipun orang waktu itu bilang ngapain sih dia ke Indonesia untuk tampil untuk Persib gitu, tapi ternyata kan dia tampil sangat bagus, bisa menjadi jenderal di lapangan tengah. Kondisi fisiknya juga menurut saya kemajuannya luar biasa, bisa tampil 2 kali 45 penuh tanpa pernah ada turun staminanya. Jadi rasanya 2 pemain ini memang menjadi kunci, dan kalau pelatih dari Vietnam betul-betul harus mengatakan harus memperhatikan Tom Haye, menurut saya itu hal yang pengamatan dia sangat tepat ya. Jadi 2 pemain ini memang kunci bagi Indonesia.
Oke, karena kita sedang membicarakan Mitch Baker juga, saya ngajak Bung Joy dan juga pemirsa. Ini ada visual berkenaan dengan Mitch Baker kemarin versus Kamboja. Kalau kita lihat dan analisa di sini, gol kedua Mitch Baker dalam laga timnas versus Kamboja ini tercipta ada skema yang bagus. Ini kami sudah coba gambarkan semacam garisnya. Ada 7 pemain yang terlibat sebelum gol tercipta hanya dalam tempo 33 detik lewat 11 umpan dari kaki-kaki yang dibangun dari kiper Radeo sampai Eliano Renders yang lewat umpan manisnya ini mampu dituntaskan Mitch Baker menjadi gol dan berhasil. Ini skema yang kita simak yang akan kita analisa. Bung, jadi kalau melihat skema yang terjadi saat ini, apakah umpan dari kaki ke kaki yang dibangun dari belakang ini bisa menjadi senjata untuk melawan Vietnam? Justru memang kalau saya amati Vietnam bermainnya terbuka ya. Dengan permainan terbuka dan mereka sebetulnya cenderung cepat. Dan kalau bermain cepat dengan terbuka, Indonesia harusnya punya peluang lebih banyak mencetak gol. Karena pemain-pemain Indonesia juga cepat ya. Yang harus ditingkatkan adalah militansi. Karena Vietnam selalu kalau ketemu Indonesia itu militansinya luar biasa. Ibaratnya semua bola mereka akan kejar, mungkin mereka akan sedikit tricky, melakukan banyak tackling ya di lini tengah terutama dalam membangun serangan. Indonesia mengandalkan 2 lini tengah yang luar biasa menurut saya, ada Tom Haye, ada Ivar Jenner. Jadi 2 pemain itu kemungkinan pasti akan dalam tanda kutip diganggu. Jadi skema yang ketika gol melawan Kamboja itu pasti akan dilakukan lagi. Cuma memang harus lebih cepat, determinasinya harus lebih tinggi, umpan dari ke kakinya harus lebih akurat. Dan itu yang menjadi kunci untuk menghadapi Vietnam. Tapi saya yakin si Vietnam akan melakukan hal yang sama karena mereka punya gelandang-gelandang juga yang sangat berpengalaman ya. Ada Kapten Quang Hai, di depan ada Din Bak yang sangat cepat, ada Hendrio juga, ada Rafaelson. Nah, ini patut diwaspadai juga oleh lini belakang Indonesia. Oke, nah kita kan lihat di gol ini ada 3 pemain tengah ya Bung ya, McLeod, Tom Haye, sama Ivar Jenner. Nah ini ketiganya selalu jadi pilihan utama Hartman di 2 laga lawan Kamboja dan Timor Leste. Untuk lawan Vietnam, apakah ketiga pemain ini sudah digaransi akan bermain kembali dan jadi kunci, Bung? Yang saya sangat yakin adalah pasti Tom Haye dan Ivar ya. Kemungkinan Klok akan atau Jordi Amat akan berpindah posisinya agak ke belakang. Tapi 2 pivot Indonesia itu pasti akan menjadi andalan karena 2 pemain ini saling mengisi, yang satu gelandang bertahan, yang satu gelandang menyerang. Tidak ada Joy Pelupesi, tapi Ivar Jenner menurut saya sangat oke dalam peran dia sebagai gelandang ya. Dia bisa box to box di antara nomor 6 dan nomor 8. Jadi menurut saya tidak ada masalah dan 2 pemain ini memang akan menjadi kunci bagi permainan Indonesia. Baik, Bung, kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa, usai jeda nanti kita akan bahas bahaya Vietnam yang wajib diantisipasi skuad Garuda. Selain soal potensi provokasi, ada juga ancaman dari trio Brazil yang jadi andalan di lini serang The Golden Stars Warrior. Tetaplah bersama kami. Hi Indonesia, Jay here. I want to wish the best of luck to my teammates of the national team with the Asian Championship. Unfortunately, I cannot be there this year, but my heart and support are always with them. Let's stand together. Kita Garuda. Hello Indonesia, Kevin here. I want to wish the national team a lot of luck for the Asian Championship. Even though I'm far away, I will support you guys and let's stand behind the team and Kita Garuda. Ya, kita lanjutkan diskusi mengenai timnas malam hari ini, pemirsa. Bung Joy masih bersama kami ya, Bung ya? Yuk. Oke. Ya. Baik, Bung. Jadi misi mengalahkan Vietnam ini kelihatannya juga nggak mudah. Saya juga punya satu tampilan lagi, boleh kita tampilkan di sini, bahwa Vietnam ini bukan hal yang mudah juga bagi timnas Indonesia karena Vietnam punya lini serang yang berbahaya. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, kemungkinan besar akan mengandalkan trio naturalisasi asal Brazil di depan. Ada Rafaelson, Hendrio, dan juga Jovan Manyo. Rafaelson sendiri ini bikin 1 gol dan Hendrio mencetak brace saat Vietnam membantai Timor Leste 7-0. Sementara Magno ini baru main saat ditahan di Singapura begitu. Bung Joy, apakah trio Samba ini memang wajib jadi perhatian lini belakang Garuda atau menurut Anda justru ada pemain Vietnam lain yang ada potensi lebih merepotkan begitu?
Ya tentu kalau bicara lini depan Vietnam, Dinh Bach yang paling berbahaya ya. Gerakannya menurut saya sulit dibaca oleh back-back ya, lawannya. Jadi dia sangat lincah, pemain muda yang sangat energik. Em, Rafaelson menurut saya oke, tapi tidak terlalu, bagi saya dia tidak terlalu berbahaya. Yang agak berbahaya itu Oke. Henderson ya namanya. Kalau di bahasa Vietnamnya Quang Hen. Jadi, dia Oke. harus diwaspadai karena dia masuk dari sektor kanan. Dribblingnya bagus, determinasinya bagus, shooting jarak jauhnya juga bagus. Jadi ada dua pemain menurut saya di lini belakang, di lini depan Vietnam yang harus jadi perhatian. Dinh Bach, pemain muda yang sangat energik, dan satu Henryo yang menurut saya gerakannya sulit juga dibaca. Dia punya shooting jarak jauh juga sangat bagus. Jadi ini pemain-pemain belakang Indonesia harus betul-betul waspada pada dua pemain ini, dan yang harus betul-betul dijaga adalah Kapten Quang Hai. Itu dia betul-betul distributor, dia pemimpin yang sulit untuk ditahan juga. Oke. Daya jelajahnya juga sangat baik, visinya sangat baik. Oke, Bung Joy, kita akan lihat dulu situasi terkini. Sudah ada rekan Randi di lokasi. Randi, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di sana? Yang Randi, selamat silakan ya. malam, memang jelang pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam dalam lanjutan turnamen AFF atau ASEAN Championship 2026, memang ini sudah ramai dihadiri oleh para penonton di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, yang mana para penonton saat ini sudah memasuki area stadion, bahkan juga banyak dari para penonton yang sudah memasuki area dalam stadion, tentu untuk berikan semangat dan juga dukungan bagi timnas Indonesia yang akan bermain pada hari ini, tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat menghadapi timnas Vietnam dalam lanjutan turnamen ASEAN Championship 2026. Tentu pertandingan antara Vietnam dan juga Indonesia menjadi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh supporter dan juga masyarakat Indonesia, mengingat kedua tim ini merupakan tim yang diunggulkan di grup B ASEAN Championship 2026. Sehingga animo dan juga antusiasme dari para supporter ini begitu tinggi untuk hadir ke stadion. Infonya, Anggi, 30.000 tiket yang tersedia ini sudah habis jual semua, membuktikan bahwa masyarakat menyambut pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam ini, karena pertandingan dari Vietnam ini akan menjadi penentu ya bagi Indonesia untuk bisa merebut tiket ke babak semifinal ASEAN Championship 2026. Memang Indonesia dan Vietnam ini mengawali turnamen ini dengan cukup positif, Anggi. Di laga pertama Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1, lalu di laga kedua Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Begitu pula dengan Vietnam. Vietnam juga mengawali turnamen dengan mengalahkan Timor Leste 7-0 dan ditahan imbang Singapura 0-0, sehingga kedua tim ini masih akan di ASEAN Championship 2026. Dan bahkan juga dari 5 laga terakhir antara Indonesia menghadapi Vietnam, Indonesia cukup diunggulkan di atas kertas. Indonesia berhasil meraih 3 kali kemenangan, sementara Vietnam baru mengalahkan Indonesia 2 kali di 5 pertemuan terakhir. Sehingga pertemuan pada malam hari ini akan berlangsung seru, akan adu strategi antara coach John Hart dan Kim Sang dari Vietnam, yang mana juga diturunkan oleh John Hart. Ini formasi andalannya 4-2-3-1, yakni antara oleh Nadia Winata, lalu untuk lini belakang ada Rizky Ridho, lalu ada Jordi Amat. Di sisi kanan dan kiri ada Doni Tripamungkas dan juga Sen Patinama. Untuk lini tengah ada Tom Hai, lalu juga Ivan Ningrat dan juga Mark Lok. Dan untuk lini depan ada Ragnar Oratmangun yang sudah kembali pulih dan bisa bermain pada malam hari ini. Kemudian juga ada Eleno Renders dan juga juru gedor dari timnas Indonesia, yakni Michael Becker yang sudah mengoleksi 4 gol. Tentu harapan besar di masyarakat buat timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang terbaik, bisa menampilkan permainan yang terbaik pada malam hari ini, sehingga bisa meraih 3 poin yang bisa membawa Indonesia menuju ke semifinal dari Piala AFF 2026. Demikian lagi, kembali. Baik, Randi Alvaras melaporkan dari Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Saya akan kembali menyapa Bung Joy. Bung Joy, kita sekarang bicara prediksi formasi ya, Bung. Kita akan punya data di sini. Jadi, Bung, kalau melihat situasi saat ini, apakah menurut Anda ada sedikit rotasi untuk lawan Vietnam, seperti kemungkinan Ragnar Oratmangun ini jadi starter begitu? Ya rasanya Ratner memang disiapkan menjadi starter, tapi apapun di lini depan Indonesia kemungkinan
banyak sekali opsi ya sebetulnya. Bisa Ratnar, bisa Beckham, tapi yang sudah pasti adalah pemain di posisi nomor 9 Mitch Baker. Tapi kalaupun Ratnar berada di posisi depan, saya rasa juga bagus aja. Dia kan pengalamannya luar biasa juga dan dia tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau dia menjadi starter pun sangat baik lah karena dalam beberapa kesempatan dia menunjukkan ketika melawan Timor Leste dia juga yang banyak membuka peluang di sektor kiri. Jadi kalau Ratnar main menurut saya oke saja. Oke, Bung, kasih prediksi dong Bung. Kira-kira malam hari ini berapa? 2-1 Indonesia. 2-1 Indonesia, begitu ya. Oke, Bung Joy terima kasih Bung sudah bergabung di Prime Time News. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time News.